Sahabat Nusantara dimanapun Anda berada, salam sehat berkelimpahan. Jumpa lagi dengan kami di podcast Mas Bos Niko. Kali ini tamu yang hadir di studio kami Media Lintas Nusantara ini bukan tamu dari dekat, tapi dari jauh, dari Pulau Bali. Terutama beliau berdua adalah pasangan dan salah satunya ibu sudah pernah kita ambil dulu videonya dan masuk di TikTok. Dalam waktu singkat, tidak ada 1 bulan, itu sudah ditonton hampir 200.000 viewers. Karena kisah beliau yang luar biasa. Nah sekarang tujuan saya mengundang mereka di sini untuk melanjutkan apa yang cerita yang sebelumnya. Dan juga kali ini kita ingin menggali sebenarnya lebih dalam kisah itu. Bagaimana keajaiban yang diterima. Dan bagaimana mereka bisa mendapat keajaiban itu, kisahnya tidak mudah. Makanya langsung saja kita sapa beliau berduanya. Ada Pak Nyoman dan Bu Nurmi. Iya. Pak Nyoman dan Bu Nurmi, ini kebetulan pas di Salatiga. Saya minta Bapak dan Ibu untuk ngobrol dengan saya di sini karena kisah Bapak Ibu luar biasa dan itu menjadi inspirasi lah untuk banyak nanti teman-teman yang menyaksikan podcast ini ya. Nah, kembali ke pertanyaan yang paling dasar, kenapa ada kerinduan untuk Bapak dan Ibu datang ke Salatiga? Itu dulu. Ya, Mas Berto, jadi kerinduan kami rindu datang ke sini karena apa? Karena kami ingin menceritakan bukti nyata setelah kami mengikuti doa-doa dari pengajaran Pak Niko ini. Kami melihat bukti nyata bahwa ada terobosan-terobosan yang luar biasa di dalam kehidupan kami, khususnya di bidang kehidupan ekonomi, keuangan begitu. Karena ceritanya bulan lalu rumah kami sudah mau disita. Tetapi dengan mengikuti doa-doa yang Pak Niko sampaikan itu, Tuhan memberikan terobosan-terobosan yang baru sehingga bisa diselesaikan. Untuk lebih jelasnya istri saya bisa menjelaskan. Sebelum ke Ibu saya mau tanya, apa yang membuat Bapak dan Ibu merasa bahwa solusinya ada di sini, ada di Pak Niko dan berikut nilai-nilai yang diajarkan beliau. Apa yang menggerakkan hati? Karena Pak Niko ini mengajarkan Tuhan yang universal, yang mengajarkan bahwa setiap orang berhak hidup berkelimpahan itu. Sedangkan saya walaupun sudah lama saya sebagai motivator rohani, rasanya terganjal begitu. Ibarat saluran air itu terganjal begitu, tidak nyampe berkat Tuhan itu kepada saya. Akhirnya kenapa? Apa sebabnya itu? Itu yang saya pertanyakan dalam diri saya. Ternyata jawabannya adalah salah satunya karena karakter saya belum diubahkan walaupun sudah lama. Pernah saya mengalami sesuatu yang tidak mengenakkan, yang membuat saya sakit hati dan dendam. Tetapi dengan pengajaran Pak Niko ini, mengajarkan mengasihi, mengampuni tanpa batas, tidak boleh dendam, suka tidak suka, mau tidak mau, kalau ingin diberkati oleh Tuhan yang universal, Tuhan pencipta langit dan bumi itu, semesta alam itu, harus mengampuni semua orang tanpa syarat, bahkan mendoakan supaya diberkati. Nah ini yang kami sangat luar biasa, terbukti merubah kehidupan saya. Saya sudah banyak mendengar motivator-motivator yang menyampaikan hal seperti itu. Tetapi karena yang menyampaikan itu tidak mengalami sendiri, saya tidak dirubahkan. Tetapi orang Pak Niko yang sudah mengalami sendiri dan dia menyampaikan, walaupun saya sudah berpuluh-puluh tahun sebagai motivator, baru pengajaran ini yang menyentuh roh saya untuk bisa berubah mengampuni orang. Nah saat itulah akhirnya baru terbuka pintu rezeki itu, berkat itu, sehingga kami bisa menyelesaikan utang piutang dengan secara cepat begitu. Oke. Dan untuk lebih jelasnya ada istri saya. Ya, kalau Ibu sendiri sebelum saya menggali lebih dalam, waktu awal-awal mengenal Pak Niko itu dari mana sih sebenarnya? Ya, dengan senang hati saya akan mengasih tahu
rahasia-rahasia ini kepada kita semuanya. Saya mengenal beliau tuh banyak kan dari itu. Oke. Itu yang selalu saya dengar. Dan yang luar biasa bagi saya, soal teori-teori itu saya sudah tahu. Jauh-jauh hari semua saya sudah tahu. Udah hafal itu. Tetapi yang membuat saya berubah adalah ketika dikatakan kita diberkati dan kita harus menjadi berkat bagi semua orang. Betul, itu memang visinya. Nah, itu yang luar biasa. Artinya rezeki itu kita harus berbagi, bukan hanya kita yang punya. Nah, itu yang luar biasa bagi saya. Dan perkataan kata kunci yang selalu saya ingat itu adalah selalu kita katakan saya berbahagia Dan mengucap syukur. dan mengucap syukur. Wow, itu yang luar biasa bagi saya. Kita sedang berkata-kata kepada diri kita, hai jiwaku, bahagialah. Hai jiwaku, bersyukurlah. Itu tidak bisa kita diajari orang. Itu adalah perjumpaan kita secara pribadi dengan Sang Pencipta itu. Itu satu keintiman yang luar biasa. Saya tidak bisa katakan secara teori, tapi itu kita harus alami benar-benar. Ketika kita berdoa itu bukan kata orang, bukan kita melihat dia diberkati karena berdoa. Enggak, itu adalah panggilan jiwa, panggilan roh yang mendalam. Saya praktekkan itu jam 3 pagi loh. Orang sedang nyaman dengan tidur ini. Tapi ada kerinduan yang mendalam kepada Sang Pencipta. Saya berbahagia dan saya mengucap syukur Tuhan. Nah, kontak kita langsung terkonek dengan Sang Pencipta. Pertanyaan saya, semudah atau sesulit apa Ibu berkata, ya Tuhan hari ini saya bahagia dan mengucap syukur. Apa yang disyukuri ketika rumah Ibu dan Bapak mau dilelang? Nah, yang saya alami Pak ya, itu tidak enak. Saya katakan ucapan syukur itu adalah korban. Maksudnya? Itu sesuatu yang menyakitkan Pak. Secara fisik saya, itu memalukan Pak. Iya. Itu duka. Tetapi saya harus naik lagi. Dan saya katakan kepada Tuhan, saya mengucap syukur. Itu nggak logika itu Pak. Tapi itu roh loh itu Pak. Saya setuju dengan apa yang terjadi Tuhan. Ketika saya setuju dengan Tuhan pencipta langit dan bumi yang maha baik itu, saya percaya Tuhan tidak tahan mendengar itu. Iya, dia sangat rindu. Iya, inilah bahasa batin Pak. Ini bahasa batin. Jadi tidak ada gerutu, tidak ada lagi ngomel. Tidak ada keluh kesah. Jadi itu udah penyerahan, angkat tangan. Apa yang Tuhan berikan itu baik adanya. Saya Tuhan ciptakan itu baik adanya. Kalau Tuhan mengatakan baik adanya, kenapa saya komplain? Orang Tuhan bilang baik, ya baiklah. Itu yang saya alami Pak. Rasa berbahagia yang mendalam. Tapi bagaimana Bapak Ibu dalam melihat masalah yang dihadapi saat itu? Apakah melihat itu sebagai sebuah masalah? Atau sebenarnya melihat sebagai berkat Tuhan yang masih terbungkus atau apa? Kalau menurut saya Mas Berto, itu suatu kebaikan. Itulah cara Tuhan menuntun. Dalam buku kuno kan ada diceritakan bagaimana Yusuf dibuang ke sumur. Bagaimana? Apakah dia dendam pada saudara-saudaranya? Tidak. Itu justru kebaikan untuk memelihara suatu bangsa dikatakan. Nah, saya juga yakin seperti itu. Kesulitan-kesulitan yang saya alami sudah lama ini, justru Tuhan mau memperlihatkan kebaikan yang luar biasa ketika saat ini. Ketika usia saya sudah cukup ini, Tuhan memperlihatkan kebaikan-kebaikannya itu. Itu yang saya dapat nikmati. Tuhan selalu merencanakan yang terbaik. Cuman pikiran kita aja karena dangkal kadang menganggap itu suatu masalah. Itu suatu yang baik, Mas Bar. Cuman saya tertarik dengan statement Bapak ini. Bapak bilang barusan ya, mungkin karena sudah mendapat pencerahan begini. Tapi sebelumnya tadi kan kalimat Bapak bahwa saya punya dendam. Nah itu gimana ceritanya? Benar, saya punya dendam. Itu masalah loh Pak. Ya masalahnya karena saya diperlakukan tidak adil, saya merasa dendam, ingin berbuat sesuatu yang merugikan orang lain. Tetapi karena seperti tadi, suka tidak suka,
Kalau kita ingin ditolong oleh Tuhan tuh harus mau mengampuni orang tanpa syarat. Orang yang menjengkelkan kita. Bahkan bukan hanya mengampuni, mendoakan supaya dia diberkati. Itu yang sulit. Kalau mendoakan yang sejalur dengan kita gampang. Ini orang lain. Nah, ini yang sulit. Tetapi inilah yang Tuhan mau. Kalau tidak itu dilakukan, mungkin saya pasti sekarang pun saya masih dalam kesulitan besar. Jadi Bapak setuju bahwa dendam. Oke, sebelum ke sana saya mau tanya, bagaimana kehidupan Bapak ketika Bapak menyimpan perasaan dendam dan sebagainya waktu itu? Wow, tersiksa sekali. Tersiksa sekali. Saya merasa bejengkel, marah, dan wah, hari-hari itu tidak enak. Penuh dengan kebencian, sakit hati, itu tidak enak. Tetapi setelah menuruti apa yang Tuhan katakan bahwa kita harus mengampuni itu, kita mau setuju aja dengan perkataan Tuhan itu yang membuat baru batin saya direstorasi, dirubah. Berapa lama proses itu, Pak? Tidak begitu lama. Hanya beberapa setelah mendengar pengajaran Pak Niko ini, mengampuni tanpa batas itu. Kemudian Tuhan buka jalan. Akhirnya kita mendapatkan rezeki yang besar sekali menurut saya. Sehingga kami bisa akhirnya juga secara finansial dimerdekakan. Begitu. Oke, berarti Bapak Ibu menjalani doa 21 hari. Ya Pak, kami menjalani itu. Kita konsisten untuk itu. Seperti apa, Bu? Nah, kami tuh jam 3 itu Pak udah bangun kita ya. Dan memang kebetulan di tempat kami tuh kami sendiri aja. Dan depan rumah kami tuh sangat luas. Jadi kita ke sana langsung berdoa. Tapi sebenarnya sebelum ini pun kami dengar ajaran dari Pak Niko itu sudah biasa kita lakukan. Cuman tidak konsisten. Dan doa-doanya itu lebih terarah sekali yang kita alami. Jadi ketika kita dengar pengajaran ini lebih tajam Pak. Lebih tajam lagi. Dan sampai sekarang pun kita doa-doa itu selalu loh. Itu sudah menjadi gaya hidup. Bukan hanya 21 hari. Terus. Iya. Maaf Ibu Nurmi, saya potong sedikit. Secara teknis Pak, secara teknis saja berbeda. Kalau dulu kami sudah semenjak kami menjadi motivator rohani, kira-kira mulai dari tahun 90-an, kami sudah biasa doa pagi setiap hari. Setiap hari kami biasa bangun pagi berdoa. Tapi jam 3 pagi juga atau berbeda? Bukan jam 3 pagi. Tetapi kebiasaan itu sudah kami lakukan. Tapi teknisnya untuk jam 3 pagi itu baru setelah ini gitu. Adakah gangguan saat melakukan itu? Saat proses doa 21 hari terutama di awal-awal saat. Iya, jelas ada Pak. Karena itu kan bukan kebiasaan kita. Betul. Tapi malam-malamnya itu sebelum kita tidur, kita sudah bermohon, Tuhan tolong diingatkan saya, supaya saya nanti bisa berdoa pagi. Itu sudah selalu kita lakukan itu Pak. Sekarang kedagingan kita kan gak nyaman Pak. Ya, enak-enak tidur harus bangun. Harus lagi dingin, harus lagi nyentuh tanah, kan gitu. Pernah saat hujan keluar? Saat hujan sih enggak Pak. Tapi ya awal-awal ya Pak, karena rumah kami itu cuma kami sendiri dan pohon-pohonan banyak di situ. Awalnya ketika mengangkat tangan, Tuhan, tapi harus bertahan ya. Maksudnya takut yang dia kelihatan Perasaan seperti itu juga. intimidasi ya. Itu kita tidak memungkiri itu ya. Dari beban yang dari masa lalu, semua dilepaskan itu. Dan Itu selalu komitmen kita Pak. Ketika kita sudah diberkati, kita harus menjadi saluran berkat bagi semua orang yang memerlukan. Nah, itu yang luar biasa yang dibukakan. Yang kita katakan itu rahasia, misteri Tuhan ya. Betul. Jadi ke siapa Tuhan percayakan. Nah, dan itu menjadi kesukaan bagi kami. Kalau kami bisa menjadi saluran berkat bagi setiap orang. Nah, saya tertarik begini Bu. Banyak orang yang sempat menghubungi saya. Itu mereka komplain. Saya sudah menjalankan doa 21 hari tapi kok tidak ada keajaiban. Nah, itu menurut Bapak sendiri, dari pengalaman Bapak Ibu sendiri, apakah Ibu dan Bapak juga
dalam tanda kutip kalau istilah saya menuntut Tuhan melakukan hal yang sama. Jadi saya berdoa 21 hari dan harus ada keajaiban. Atau bagaimana? Tidak Mas Berto. Jadi kita tidak bisa memaksa Tuhan. Kita hanya berdoa, mengucap syukur. Kita tidak boleh memaksakan seperti itu. Justru kalau kita memaksakan itu, saya yakin itu malah menjadi sulit begitu. Dan banyak Pak, karena saya juga menerima komplainan itu kan cukup banyak bahwa kok tidak ada keajaiban. Karena kita harus harus dengan tulus melakukan itu. Selesaikan diri sendiri dulu. Jangan, makanya dalam istilahnya rugi kita melakukan doa 21 hari atau apa kalau kita belum bisa mengampuni orang lain, kalau kita belum bisa selesai dengan diri kita. Urusan kita dulu selesaikan, baru kita melakukan ritual seperti itu, baru nyata hasilnya begitu. Berarti memang sebelum doa 21 hari itu memang kondisi hati itu yang menjadi pegang peranan ya di situ. Jadi memang harus bersih. Makanya istilah saya jangan ketemu Tuhan dengan membawa sampah. Betul itu pas. Tuhan itu Pak, pencipta kita. Masa bisa ciptaan mengatur pencipta? Itu tidak akan bisa, tidak akan terkonek itu Pak. Ya, karena begini, banyak orang itu yang ya sebagian terutama yang sudah kontak dengan saya itu melihat bahwa sesuatu yang dinamakan keajaiban, mukjizat itu harus spektakuler. Misalkan, kalau misalkan mereka punya permasalahan keuangan, ya yang namanya keajaiban itu masalah ini selesai gitu loh. Hutang piutangnya harus selesai. Padahal kan tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Justru yang kecil dulu harus dialami, yaitu diri kita mengalami damai sejahtera, sukacita. Kalau kita sudah damai sejahtera dan sukacita, Tuhan melihat itu, Tuhan akan pasti berikan jalan. Itu menurut saya seperti itu. Pengalaman Bapak Ibu juga seperti itu. Iya. Setelah beres dengan diri sendiri, itu mulai terbuka. Iya. Rezeki itu. Hati ini adalah tempat Kak. Itu wadah. Kalau tempatnya nggak bagus, bagaimana mengoletakkan sesuatu? Tuhan kita itu adalah Tuhan yang tertib. Dia yang maha tahu. Dia yang tidak terbatas. Jadi bukan hanya masalah, jangan lihat Tuhan itu hanya masalah uang. Itu hal kecil bagi Tuhan. Pada masalah uang. Tapi kita ingat, ketika kita sudah dekat dengan Tuhan, kita sudah selesai dengan diri kita, rezeki itu, saya katakan hati itu adalah magnet uang. Segala rezeki kita dulu yang pernah kita taburin ini, itu kembali dia sama kawan-kawan yang banyak Pak. Iya. Karena kita itu. Kondisi beliau berdua bukan seperti ini. Kondisi beliau masih ada dalam tahap setengah bingung bagaimana menyelesaikan permasalahan, keuangan dan sebagainya. Bahkan rumah mau disita bank tadi. Cuma lihat kehidupan mereka sekarang sudah berubah. Karena apa? Hatinya dibuka. Jadi bukan masalah ritual bagaimana Anda menjalankan saja doa 21 hari bangun pagi. Cuman kalau hatinya tidak diberesi, sia-sia saja, sama saja kita bangun malam, bangun pagi gitu aja. Betul. Tidak tanpa hasil. Ya menyiksa diri Pak. Ya ibaratnya Tuhan mau memberikan yang terbaik. Kalau kita istilahkan, ada orang mau ngasih kita minum air yang bagus, yang bersih kan begitu. Tetapi kita membawa gelas yang kotor. Ya. Itu tidak akan pernah bisa itu. Harus dibersihkan dulu, baru dikasih air yang bersih kita bisa minum. Tapi kalau gelas masih kotor, belepotan, nggak dicuci, bagaimana? Kita tidak akan bisa minum, tidak menikmati berkat Tuhan itu. Itu kalau saya istilahkan seperti itu. Oke. Setelah real sekarang Bapak Ibu sudah berkelimpahan ya. Bagaimana melihat kehidupan dulu dan sekarang? Ataupun bisa mengevaluasi apa yang salah dengan saya dulu? Ya, yang salah dengan kita yang dulu itu Pak, itu udah yang saya bilang. Masih ada akar pahit, masih ada dendam, masih suka kita membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Jadi belum kita berdamai dengan diri kita, dan kita pun tidak berdamai dengan Tuhan kita. Memang karena banyak orang yang mungkin mengampuni orang lain ya, tapi dia lupa bahwa dirinya juga perlu diampuni. Betul, Masa lalunya juga perlu diampuni. Selesaikan diri sendiri kan. Jadi memang harus tuntas. Tuntas. Dan ada dua hal, Mas Berto, yang saya lihat di sini. Saya mengevaluasi. Sayanya yang salah
Ataukah Tuhan yang salah? Tuhan jelas tidak pernah salah, cuman persepsi kita. Karena kita masih memandang Tuhan itu hanya untuk satu kelompok. Pokoknya Tuhan yang disebut ini untuk kelompok ini. Itu dulu saya seperti itu juga. Saya seperti ini, Tuhan itu seperti ini. Terkotak-kotak begitu. Nah akhirnya setelah kita mengerti, Tuhan itu Tuhan semesta alam itu untuk semua orang tanpa batas. Nah setelah dibukakan paradigma itu, baru saya mengerti bagaimana Tuhan bisa memberkati saya secara luar biasa itu. Nah, kalau dari dua hal tadi, kalau dari diri saya jelas, karena saya masih menyimpan dendam, sakit hati. Itu salah saya. Setelah mendapat pencerahan dari Pak Niko, bisa mengambil keputusan untuk bisa membuang sifat seperti itu, baru semuanya dibenarkan dan Tuhan pintu-pintu rezeki itu terbuka lebar-lebar seperti pengajaran itu. Terima kasih. Oke, menarik. Berarti masalah keberlimpahan atau keterpurukan itu sebenarnya kuncinya ada. Pak Niko sempat sampaikan, kalau ada masalah jangan cari jalan keluar, tapi jalan ke dalam. Betul. Dalam itu hati kita. Iya. Setuju atau tidak? Setuju sekali. Oke, lalu apa yang akan dilakukan ke depan setelah sekarang hidupnya berubah, berkelimpahan? Nah ini yang menarik Mas Berto, bahwa kita diberkati menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Kita berkelimpahan bagaimana menolong orang lain supaya bisa berkelimpahan. Bahkan saya punya rencana ini kita dalam doa Mas Berto. Jadi saya ingin membuka rumah-rumah singgah di Nusantara ini. Tujuannya apa? Untuk membina masyarakat generasi muda khususnya untuk maju di bidang pertanian, di bidang peternakan. Karena kalau mereka sudah kehidupannya finansial dirubahkan, yang lain juga semua itu kan kerjasama. Ya yang paling pertama kan prinsipnya seperti tadi bisa mengampuni, bisa berhubungan baik dengan Tuhan, maka yang lain juga akan ditambahkan. Kan begitu. Betul. Mas Niko, Mas Berto, itu yang ingin kami lakukan. Kalau Ibu sama? Ya, kalau saya pribadi Pak ya, kita punya statement stay humble, tetap rendah hati. Tidak berubah. Lemah lembut dan rendah hati itu satu pembelajaran yang luar biasa Pak. Itu proses hidup. Jadi kita tidak pernah berubah gara-gara uang. Uang itu hanyalah sebagai alat jika Tuhan izinkan. Jika Tuhan berikan kepada kita. Dan kembali, uang itu harus menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana caranya? Orang lain juga bisa menikmati, Pak. Yang kami alami, kami jauh lebih baik. Kami sebagai suami istri tidak akan berubah karena uang. Di dalam keluarga kami pun kita sangat terbuka, Pak. Namanya suami istri, satu jiwa, satu roh, satu tubuh, satu keuangan. Demikian juga dengan anak-anak semuanya. Kita selalu buka komunikasi yang baik. Kita buka komunikasi yang baik. Dalam mendidik anak juga tidak berubah. Kalau yang lalu-lalu itu kita mengasih bekal sehari 70.000, tidak akan langsung kita ngasih bekal naik begitu, enggak. Sesuai dengan keperluan, selalu dipantau. Begitu. Nah, ada yang masuk ke saya juga bahwa ada itu sebuah keluarga, salah satu dari pasangan ini ya, itu tuh selalu mengatakan, ya intinya menarik hal-hal yang negatif dari sikapnya, dari ucapannya, sehingga keluarga itu semakin terpuruk. Nah saya minta mungkin pesan dari Bapak dan Ibu yang sudah berubah dan sekarang menjadi orang-orang yang menjadi penyalur vibrasi atau energi yang positif. Apa mungkin yang bisa dibagi untuk mereka? Oh ya, kalau kami itu Pak ya, komitmen kami tetap setia. Kita harus tetap setia seperti Tuhan kita setia. Ya. Itu kata kunci Pak. Tapi bagaimana dengan pasangan yang tidak, meskipun kita setia tapi pasangan ini menjengkelkan dan semuanya yang negatif-negatif itu dilakukan sehingga dalam tanda kutip rezeki yang seharusnya mereka terima jadi tersumbat karena ada yang negatif ini. Itu bagaimana? Saya tetap dia Pak.
Ya, saya mengenal beliau dan beliau mengenal saya. Karena dia mengenal Tuhan dan Tuhan mengenal kita, Pak. Ya. Nah, tapi intinya perkataan kita itu adalah doa. Kita harus mengatakan yang positif. Walaupun seseorang itu menjengkelkan, kita harus katakan baik sedang berubah. Nah itu, maka dia akan sungguh-sungguh berubah. Mungkin dikatakan, mungkin orang lain, keluarga kami tidak, mungkin anaknya kurang nurut, katakan oh anak saya baik. Itu selalu perkataan yang positif. Maka itu akan terjadi. Itulah bagian dari mencipta, kan begitu. Ya karena memang banyak Pak ketika ada salah satu yang namanya rumah tangga itu kan menjadi wadah berkah ya. Betul. Ketika salah satu pasangan ataukah suami atau istri itu menjadi sesuatu yang menarik energi negatif, itu pasti akan berdampak ke keluarga kan. Betul. Nah mungkin itu semua yang tadi saya tanyakan ke Bapak dan Ibu, bagaimana menyikapi itu semua itu loh. Begitu, makanya kan tadi Bapak dan Ibu kan sudah menjadi contoh ya. Iya. Bagaimana hidup yang positif itu akhirnya membuka tabir-tabir penutup rezeki itu kan. Iya. Nah bagaimana juga dengan kita melihat uang saat ini, bagaimana uang itu adalah sarana, itu kan penting juga. Karena jangan sampai nanti orang-orang yang menganggap hidup kita berkelimpahan terus menuduh bahwa oh sekarang mereka cinta uang, menjadi orang-orang yang selalu mencari uang. Penyembah mamon. Betul, itu bagaimana Anda menyikapi itu? Ya kalau saya pribadi sih Pak, ya saya tahu apa yang saya lakukan. Saya tahu apa yang saya perbuat. Seperti tadi saya katakan, saya tidak pernah berubah gara-gara uang. Uang itu hanya sebagai alat yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita boleh menjadi saluran berkat. Hanya sebatas itu. Umur kita Pak tinggal berapa puluh tahun lagi. Kita tidak tahu. Iya. Tapi saya katakan tetaplah kita setia. Pergunakan uang itu dengan bijak. Sesuai dengan keperluan dan kebutuhan. Itu aja Pak. Berkelimpahan boleh. Ya. Tuhan tidak melarang seseorang menjadi kaya. Ya. Tapi kita menjadi saluran berkat. Kan intinya di situ sebenarnya. Iya. Dan selalu memelihara hubungan baik walaupun dengan orang yang menuduh kita tidak baik. Itu berat. Tapi itu yang harus dilakukan. Ya kembali lagi tadi ya masalah hati tadi ya. Iya. Kalau kita mau berdoa seperti apapun tapi hatinya juga belum diubahkan juga mau menarik apa? Iya, ada. Ya karena saya percaya Pak, hukum salah satu hukum yang kuat di bumi ini kan gravitasi ya. Ya. Jadi apa yang kita lempar ke atas kan pasti kembali ke bawah. Iya. Sama juga dengan hati kita, setuju atau enggak? Apa yang kita Setuju. keluarkan itu yang akan kembali kan? Ya. Kita ucapkan yang negatif, kembali yang negatif. Negatif. Sebaliknya juga, positif, Akan kembali kembali yang positif. Lipat kali ganda lagi Pak Berto. Bisa 30, 60, 100 kali lipat. Apa yang kita keluarkan dari diri kita itu kan kembali ke Konsep menabur sebenarnya. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Dan tuaian pasti lebih banyak dari taburan. Makanya itu berbahaya kalau kita menaburnya angin, menuainya Badai. Oke. Bapak Nyoman dan Ibu Nurmi, terima kasih sekali lagi sudah menyempatkan waktu di tengah-tengah sebenarnya ingin bertemu Pak Niko ya, berkunjung jauh dari Bali. Cuman kita culik sebentar untuk podcast karena memang kisah Bapak Ibu berdua luar biasa. Hidupnya sudah berubah dari yang dulu masalahnya kalut sampai rumah mau disita bank, sekarang menjadi orang yang diberkati untuk jadi berkat untuk banyak orang. Terima kasih kehadirannya di podcast Mas Bos Niko. Ya, terima kasih untuk Dinasti Nusantara Group telah memberkati kami dan teruslah menjadi berkat bagi semua orang. Oke, baik sahabat Nusantara, demikianlah podcast singkat kita karena sebenarnya saya di sini ingin menggali tentang kehidupan beliau berdua terkait dengan doa 21 hari dan bagaimana beliau berdua menemukan keajaiban di dalam doa 21 hari. Intinya doa 21 hari itu tidak akan berguna ketika hati kita tidak bisa menyelesaikan apa yang ada di dalam. Baru kalau ini sudah selesai, doa 21 hari itu besar kuasanya. Sekian podcast dengan saya di Mas Bos Niko. Kita berjumpa lagi di podcast-podcast berikutnya. Terima kasih.